konten-konten seperti inilah yang sebenarnya yang ada gunanya daripada konten-konten yang hanya datang ke gedung-gedung yang tinggi, pamer mobil, pamer gedung tinggi, pamer hotel. Justru ini yang lebih bermanfaat. Kenapa? Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru nonton video ini, yang baru gabung ke channel ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian semuanya. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, biasanya tuh kalau aku lagi ngevlog di sekitaran Kuala Lumpur, aku tuh kan sering ya ngevlog di sekitaran Kuala Lumpur gitu kan, diupload di YouTubeku ini. Karena YouTubeku ini bukan hanya untuk reaction semata, tapi juga banyak konten-konten yang lain, juga ada ngevlog, ada konten-konten yang lain juga gitu. Ketika gue tuh ngevlog gitu di sekitaran KL tuh biasanya banyak yang komen, waduh gitu. Biasanya tuh gitu, waduh, orang ini ketinggalan zaman gitu, nggak pernah main ke Jakarta gitu. Iya, gue memang akhir-akhir ini nggak pernah main ke Jakarta, tapi perlu kalian tahu bahwa gue tuh lahir di sana guys, lahir di Jakarta dulu. Dan gue tuh akte kelahiran gue tuh dari Jakarta guys. Aktenya masih ada di rumah, tapi sekarang aku di Malaysia kan, jadi aku nggak bisa nunjukin dong gitu. Kalau kata orang Malaysia, surat beranak itu dikeluarkan di Jakarta dulu, dan sampai sekarang masih ada. Sedikit banyaknya ya aku tahu lah Jakarta itu seperti apa. Dan di tahun 2016 sebelum aku kesini, itu aku pernah ke sana. Ya memang yang baru-baru ini aku belum pernah lagi ke sana. Tapi realitanya kalian tidak tahu, karena yang kebanyakan komen yang ngatain aku tuh nggak pernah main ke Jakarta, itu orang-orang yang nggak pernah juga ke Jakarta gitu. Nggak pernah tahu realita kebenaran faktanya yang ada di Jakarta gitu. Yang mereka lihat mungkin, jikalau memang pernah ke Jakarta, mungkin mereka hanya ke Jakarta Pusat, ke tempat gedung-gedung yang tinggi itu, atau ke Bundaran HI. Mungkin di daerah-daerah situ aja mungkin yang komen itu, yang bilangnya Jakarta maju gini lagi nih. Memang maju, tapi hanya sebagian. Kalau kita berbicara Jakarta, hanya di bagian Jakarta Pusat dan pusat-pusat kota di Jakarta, hanya itu aja. Coba kalian ke daerah perumahan-perumahan di Jakarta gitu. Jangan kalian jalan ke perumahan elit Jakarta yang memang maju. Coba kalian ke perumahan-perumahan rakyat kecil di Jakarta. Terus kalian jalan di Kuala Lumpur, di perumahan-perumahan rakyat kecil di Kuala Lumpur gitu. Terus kalian apa yang ada dalam pikiran kalian gitu? Apakah kalian akan berkomentar sama dengan aku, atau mempertahankan komentar Anda yang mengatakan bahwa aku nggak pernah ke sana gitu? Yuk kita tonton realita kehidupan di Jakarta. Nah ini dia guys, ini realita kehidupan di Jakarta. Makasih ya. Ini bukan di tahun 90-an ya. Ini masih baru-baru aja. Tahun 2023. Coba lihat. Jangan pejam mata lah. Dalam keadaan seperti ini jangan pejam mata, buat kalian yang suka komentar ini itu. Lihat dulu realitanya seperti apa, faktanya seperti apa gitu. Seharusnya kalau kalian mau teriak-teriak, nah tuh lihat tuh motor tuh di platnya tuh tahun berapa.
Kalian juga pasti tahu ini baru-baru aja ini. Kalau kita lihat dari postingannya orang ini, Raya Z Vlog nih, ini masih baru tahun 2023. Ini bukan lama loh. Ini bukan tahun 90-an tapi tahun 2023. Jangan pejam mata jangan hanya melihat dari gedung-gedungnya yang tinggi itu. Kalian hanya berjalan ke ini, kemudian HI. Tuh lihat sungainya seperti apa. Ini pelajaran untuk kita. Gimana kita harus membangun pikiran kita, membangun kedewasaan kita untuk membuang sampah ke tempatnya agar tidak menjadi pencemaran di sungai, agar sungainya itu bersih gitu. Itu kelemahan kita. Jujur saya itu banyak belajar dari masyarakat Malaysia, gimana masyarakat Malaysia itu sangat menjaga dengan cara membuang sampahnya. Mereka itu bagus banget dalam menjaga kebersihannya gitu. Awal-awalnya dulu kita saya dulu awal-awal ke Malaysia ya buang sampahnya sembarangan gitu. Tapi setelah kita melihat dan kita belajar dari orang-orang Malaysia, oh ternyata kebersihan itu sangat penting gitu. Ini penyakit loh sebenarnya. Yang kita buang itu sebenarnya penyakit. Bisa menjadi penyakit sebenarnya. Banyak ya sampahnya. Masya Allah. Sekarang kita itu kalau seperti ini mau nyalahin siapa gitu? Siapa yang harus kita salahin? Mau nyalahin pemerintahnya atau mau nyalahin rakyatnya gitu? Gini sekarang. Apa enggak penyakit itu? Coba ayo jangan pejamkan mata. Ayo bersuara. Tuh lihat sungainya. Dan ini bukan hanya di Jakarta, tapi hampir semua sungai-sungai di Indonesia tuh tercemar seperti ini gitu. Oh, tadi dia murahnya kena itu kan. Seharusnya kita harus bangun apa ya, cara-cara, harus buang cara-cara seperti ini jika mau maju. Masya Allah. Isi. Sibuk. Ya.
Kalian bisa melihat sendiri kan, realnya, kenyataannya di Jakarta itu seperti apa. Seperti yang aku bilang di depan tadi, mungkin yang komen, yang sering kali komen di videoku ketika aku ngevlog di Kuala Lumpur, ketika aku bilang wow ke Kuala Lumpur, dan kalian pasti bilang kan, kalau aku ini kampungan, kalau aku ini nggak pernah jalan ke kota-kota di Indonesia. Sekarang kita balik sekarang. Kita balik sekarang ya. Kita balik. Aku yang nggak pernah, aku yang kampungan atau kalian yang kampungan gitu. Aku yang kurang maju atau kalian yang kurang maju gitu. Guys, kalau kita mau maju, kita tuh jangan hanya melihat dari depannya doang, guys. Wajahnya doang gitu. Ya, wajahnya cantik, ganteng, tampan gitu. Wajahnya handsome gitu. Kalau mau melihat sesuatu itu jangan lihat hanya tampangnya, guys. Tapi lihat isinya juga kalau kita mau maju. Kalian mungkin nggak pernah datang ke Kuala Lumpur. Coba kalian datang ke Kuala Lumpur. Silahkan datang kalian ke pinggiran-pinggiran Kuala Lumpur. Terus kalian datang ke Jakarta seperti video yang tadi itu. Kalian datang ke Jakarta seperti di video yang tadi itu. Video yang tadi itu, konten yang tadi itu, yang tadi aku share ke kalian, kita nonton bareng itu, kita reaction sama-sama itu. Itu bukan mau menjelekkan negara, bukan. Tapi untuk mengubah mindset kita bahwa kota kita itu sebenarnya sekotor ini loh. Kenapa kita tidak bisa mengubah? Ayo kita ubah. Sebenarnya kalau kita mau berpikir ke situ, konten-konten seperti inilah yang sebenarnya yang ada gunanya daripada konten-konten yang hanya datang ke gedung-gedung yang tinggi, pamer mobil, pamer gedung tinggi, pamer hotel. Justru ini yang lebih bermanfaat. Kenapa? Karena kalau orang yang berpikiran positif tentang video ini, maka akan bisa mengubah pola pikirnya. Dari yang sering kali membuang sampah sembarangan, akan menjadi mengubah pikirannya untuk tidak membuang sampah sembarangan, guys. Seperti itu, guys. Tapi kalau orang yang tidak berpikir positif, maka pikirannya hanya ini orang mau jelek-jelekin negara kita nih, mau jelek-jelekin kota kita ini. Pikirannya akan ke situ gitu. Seakan-akan video ini tidak bermanfaat. Padahal video seperti inilah yang sangat banyak manfaatnya gitu. Karena bisa mengubah mindset seseorang. Kalau orang itu berpikir pikirannya punya akal sehat. Tapi kalau yang nggak punya akal sehat, maka hanya seperti itulah, gitu. Buat yang punya akal sehat, tidak berpikir seperti itu, tapi pikirannya, wah, kok kotaku kayak gini sih? Kok negaraku kayak gini sih? Ini perlu kita ubah nih. Artinya gini, yang biasanya buang sampah sembarangan, melihat kotanya seperti ini, melihat negaranya seperti ini, maka akan mengubah kebiasaannya itu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu, guys. Maka jagalah kebersihan. Gue sendiri banyak belajar dari orang-orang Malaysia. Orang-orang Malaysia itu sangat menjaga kebersihan. Gue udah berapa tahun di sini dan gue sadar banget bahwa kita kalah jauh, pendirian otak kita kalah jauh. Kenapa? Karena kita belum sadar untuk menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan sebelum semuanya akan membunuhmu, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman dan kekotoran itu adalah akan membunuhmu. Penyakit, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa sholawat, guys.